Selamat datang di channel Zaman Trading. Analisa teknikal saham BBRI, MNCN, BBTN, BBNI, BJBR, dan JSMR yang paling banyak dibeli asing 1 Desember 2020. Simak ulasannya berikut ini. Sebelum kita lanjutkan ke analisa teknikal per masing-masing saham, kita lihat dulu sekilas pergerakan IHSG untuk tanggal 1 Desember 2020. Pada penutupan perdagangan, tanggal 1 Desember 2020, IHSG ditutup pada angka 5.724,74, menguat 112,33 poin sebesar 2%, dengan net buy asing sebesar minus 684,1 miliar. Meskipun IHSG menguat, tetapi net buy asing pada tanggal 1 Desember 2020 ini masih minus. Asing masih banyak melakukan penjualan daripada pembeliannya. Sektor aneka industri mencatat penguatan 37 poin sebesar 3,91%, dan sektor industri dasar mencatat penguatan 27 poin sebesar 3,17%. Dan kedua sektor tersebut menjadi kontributor terbesar bagi penguatan IHSG untuk tanggal 1 Desember 2020 ini. Untuk grafik MACD-nya, terlihat sudah naik semakin tinggi sejak tanggal 5 November 2020 sampai tanggal 27 November 2020. Dan setelah itu, garis biru yang ada pada grafik MACD-nya bergerak menyentuh garis merahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa IHSG berpeluang besar untuk melemah, apalagi angka penutupan IHSG pada tanggal 1 Desember 2020 ini masih di bawah garis resistennya yang berada pada angka 5.868,83. Untuk grafik akumulasinya, secara umum masih terlihat bergerak naik ke atas semakin tinggi, meskipun sempat beberapa kali agak menurun karena didistribusi oleh asing, dan grafik akumulasinya sudah berada di sekitar garis angka 202 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa dana asing yang sudah masuk ke dalam bursa sudah semakin besar. Untuk grafik money flow-nya terlihat naik ke atas sejak tanggal 9 November 2020 sampai tanggal 27 November 2020. Dan setelah itu bergerak menurun ke bawah menuju ke garis angka 80,54 dan masih berada pada area jenuh belinya. Sepertinya grafik money flow-nya akan segera bergerak meninggalkan area jenuh belinya. Untuk 5 saham yang paling banyak dijual asing di seluruh pasar yaitu 1. TLKM sebesar 251,9 miliar. Kedua, BMRI sebesar 88,9 miliar. Ketiga, HMSP sebesar 61,4 miliar. Keempat, Pegas sebesar 61,2 miliar. Kelima, BBCA sebesar 52,4 miliar. Untuk saham TLKM, BBCA, dan HMSP sudah saya bahas pada video yang kemarin yang saya upload. Grafiknya hampir sama, tidak berbeda terlalu jauh. Karena IHSG mengalami kenaikan, maka saya akan membahas saham-saham yang paling banyak dibeli asing saja. Pada penutupan perdagangan tanggal 1 Desember 2020, harga saham BBRI ditutup pada harga Rp4.240, menguat 150 poin sebesar 3,67%, dengan net buy asing sebesar 81,7 miliar. Dengan volume perdagangan separuh dari volume perdagangan hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 6 November 2020 dan sekarang garis biru yang ada pada grafik MACD ini sudah menyentuh garis merahnya untuk bergerak turun ke bawah lebih dalam. Harga penutupan saham BBRI ini sudah berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp4.526, dan harga saham BBRI ini berpotensi besar untuk terus melemah. Untuk grafik akumulasinya
terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 5 November 2020 sampai tanggal 11 November 2020. Dan setelah itu bergerak fluktuatif turun naik, dan pada tanggal 1 Desember 2020 ini grafik akumulasinya bergerak naik ke atas dan grafik akumulasinya sudah berada di atas garis angka minus 2 miliar. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya distribusi asing pada saham BBRI ini masih sangat besar sekali, sehingga grafiknya berada di area minus. Meskipun akhir-akhir ini akumulasi asing agak cukup besar. Akumulasi asing pada saham BBRI ini sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 4.205,80 miliar atau 4,2 triliun. Untuk grafik money flow-nya secara umum terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 12 November 2020 sampai sekarang, karena banyak didistribusi oleh investor lokal. Wajar saja didistribusi oleh investor lokal, mengingat harga saham BBRI ini sudah agak ketinggian. Kalau ada yang beli di atas harga resistennya, dikhawatirkan nyangkut, dan agak susah untuk dijual lagi. Pada penutupan perdagangan, tanggal 1 Desember 2020, harga saham MNCN ditutup pada harga Rp1.045, menguat 30 poin sebesar 2,96%, dengan net buy asing sebesar 35,7 miliar, dengan volume perdagangan sedikit lebih kecil dari volume perdagangan hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai sekarang, seiring dengan kenaikan dari harga saham MNCN ini. Harga saham MNCN ini masih berpotensi untuk melemah, mengingat harga penutupan saham MNCN ini berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp1.100. Untuk grafik akumulasinya secara umum terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 16 November 2020 sampai sekarang. Dan grafik akumulasinya berada di atas garis angka minus 1 miliar. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya distribusi asing pada saham MNCN ini masih cukup besar sejak beberapa bulan yang lalu. Meskipun akhir-akhir ini akumulasi asing terlihat agak besar. Akumulasi asing sejak tanggal 23 November 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 132,1 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 5 November 2020 sampai tanggal 25 November 2020. Dan setelah itu agak sedikit menurun dan grafik money flow-nya masih berada di area jenuh belinya di atas garis angka 80. Pada penutupan perdagangan tanggal 1 Desember 2020, harga saham BBTN ditutup pada harga Rp1.720, menguat 75 poin sebesar 4,56%, dengan net buy asing sebesar 31,6 miliar, dengan volume perdagangan sedikit lebih kecil dari volume perdagangan hari sebelumnya. Hanya beda tipis saja. Untuk grafik MACD-nya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai tanggal 26 November 2020. Dan setelah itu garis biru pada grafik MACD ini telah memotong garis merahnya dan bergerak sedikit di bawah garis merahnya. Hal ini menandakan bahwa harga saham BBTN ini masih berpotensi untuk melemah. Apalagi harga penutupan saham BBTN ini masih berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp1.836. Untuk grafik akumulasinya secara umum terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 5 November 2020 sampai sekarang, dan grafik akumulasinya berada di atas garis angka minus 1,2 miliar. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya distribusi asing pada saham BBTN ini masih cukup besar, sehingga grafik akumulasinya masih berada di area minus. Akumulasi asing pada saham BBTN ini sejak tanggal 23 November 2020 sampai sekarang
baru mencapai sekitar 50,5 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 18 November 2020 sampai tanggal 27 November 2020. Dan setelah itu grafik money flow-nya bergerak menurun ke garis angka 80. Pada penutupan perdagangan tanggal 1 Desember 2020, harga saham BBNI ditutup pada harga Rp6.250, menguat 250 poin sebesar 4,17%, dengan net buy asing sebesar 25,3 miliar, dengan volume perdagangan sedikit lebih kecil dari volume perdagangan hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 9 November 2020 sampai sekarang. Harga saham BBNI ini masih berpeluang untuk melemah karena harga penutupannya masih berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp6.578. Untuk grafik akumulasinya secara umum terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 5 November 2020 sampai sekarang, meskipun sempat beberapa kali agak menurun, dan grafik akumulasinya sudah berada di atas garis angka minus 1 miliar. Hal ini menandakan bahwa distribusi asing pada saham BBNI ini masih sangat besar sekali sejak beberapa bulan yang lalu. Sepertinya akumulasi asing pada saham BBNI ini cuma untuk menjaga supaya harga saham BBNI ini tetap stabil, agak tinggi harganya waktu didistribusi oleh asing. Karena kalau dilihat dari data distribusi asing sejak tanggal 16 November 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 637,2 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat sudah meninggalkan area jenuh belinya sejak tanggal 30 November 2020 sampai sekarang. Pada penutupan perdagangan tanggal 1 Desember 2020, harga saham BJBR ditutup pada harga Rp1.445, menguat 120 poin sebesar 9,06%, dengan net buy asing sebesar 22,9 miliar, dengan volume perdagangan sedikit lebih besar dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai tanggal 27 November 2020. Dan setelah itu bergerak sedikit menurun dan garis birunya sudah menyentuh garis merahnya untuk bergerak menurun ke bawah. Oleh karena itu, harga saham BJBR ini masih berpotensi untuk melemah, apalagi harga penutupannya berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp1.492. Untuk grafik akumulasinya secara umum terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 6 November 2020 sampai sekarang, meskipun sempat beberapa kali agak menurun, dan grafik akumulasinya sudah berada di atas garis angka minus 50 juta. Hal ini menandakan bahwa distribusi asing pada saham BJBR ini sudah mulai berkurang banyak jika dibandingkan dengan data sebelum tanggal 6 November 2020. Untuk grafik money flow-nya terlihat sudah meninggalkan area jenuh belinya sejak tanggal 30 November 2020 sampai sekarang. Pada penutupan perdagangan tanggal 1 Desember 2020, harga saham JSMR ditutup pada harga Rp4.240, menguat 50 poin sebesar 1,19%, dengan net buy asing sebesar 15,5 miliar, dengan volume perdagangan separuh lebih kecil dari volume perdagangan hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat telah terjadi dead cross pada tanggal 27 November 2020, dan garis biru yang ada pada grafik MACD ini sudah berada di bawah garis merahnya. Meskipun harga saham JSMR ini menguat pada tanggal 1 Desember 2020 ini, namun harga penutupannya masih berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp4.634, dan harga saham JSMR ini
masih berpotensi untuk terus melemah untuk beberapa hari ke depan. Untuk grafik akumulasinya secara umum terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 20 November 2020 sampai sekarang. Dan grafik akumulasinya masih berada di atas garis angka minus 200 juta. Hal ini menandakan bahwa distribusi asing pada saham JSMR ini masih agak besar, sehingga grafik distribusinya masih berada di area minus. Akumulasi asing sejak tanggal 16 November 2020 sampai sekarang baru mencapai sekitar 81,24 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat sudah bergerak meninggalkan area jenuh belinya sejak tanggal 24 November 2020 sampai sekarang. Disclaimer, analisa yang telah disampaikan ini hanyalah merupakan sebuah sharing knowledge atau opini berdasarkan data-data dari grafik dan bukanlah merupakan acuan untuk melakukan pembelian atau penjualan. Thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe.